Halo Sobat Ngopi, coba bayangin, minuman yang setiap hari kita nikmati, yang aromanya bikin semangat, ternyata punya sejarah dan fakta-fakta yang jarang orang tahu. Pernah kepikiran gak, kalau dulu kopi itu bukan diminum, tapi dimakan? Atau ada kopi yang harganya bisa sampai jutaan per cangkir? Hari ini, kita akan kupas tuntas semua rahasia kopi. Dari asal-usul mistis di Ethiopia, perjalanan jadi minuman dunia, sampai fakta sains dan budaya modernnya. Jadi, siap-siap, karena setelah video ini kamu bakal lihat kopi dengan cara yang berbeda. Kisah kopi dimulai di Ethiopia kuno. Ada seorang pengembala kambing bernama Kaldi. Suatu hari, ia melihat kambing-kambingnya tiba-tiba jadi super aktif setelah memakan buah merah dari sebuah pohon. Kambing-kambing itu loncat-loncat, gak bisa diam, bahkan terlihat seperti menari. Penasaran, Kaldi mencoba buah itu, dan boom! Ia pun ikut merasakan energi luar biasa. Inilah awal mula penemuan kopi. Tapi uniknya, kopi dulu gak langsung diminum. Di Ethiopia, biji kopi ditumbuk kasar, lalu dicampur dengan lemak hewan. Campuran itu dipadatkan jadi bola energi sederhana, semacam snack primitif untuk para prajurit dan pengembala. Jadi bisa dibilang, kopi pertama kali itu lebih mirip energi bar kuno daripada minuman hangat yang kita kenal sekarang. Seiring waktu, kopi menyebar ke Arab. Di kota Mekah, kedai kopi pertama lahir. Tempat ini jadi pusat diskusi, debat, bahkan pergerakan sosial. Nah, justru karena itulah kopi pernah dianggap berbahaya. Pada abad ke-16, otoritas di Mekah sampai melarang kopi karena dianggap bisa memicu pemikiran radikal dan pemberontakan. Larangan serupa juga terjadi di Eropa. Beberapa pemimpin religius menyebut kopi sebagai minuman setan. Namun akhirnya Paus Clement ke-8 di Italia mencoba kopi dan ia suka. Bahkan ia memberkati kopi sebagai minuman Kristen. Sejak itu, kopi booming di seluruh Eropa. Dari Venesia sampai London. Masuk ke era kolonial, kopi berubah dari sekedar minuman jadi komoditas global. Hari ini, kopi adalah barang paling banyak diperdagangkan kedua di dunia setelah minyak bumi. Bayangin, setiap pagi, miliaran orang di seluruh dunia memulai hari dengan secangkir kopi. Negara-negara seperti Brasil, Kolombia, dan Indonesia jadi penghasil kopi terbesar. Perkebunan kopi bahkan ikut membentuk sejarah ekonomi, budaya, dan politik dunia. Jadi, secangkir kopi yang kita nikmati ternyata punya cerita panjang yang terhubung dengan perdagangan internasional ratusan tahun. Sekarang, mari kita bahas beberapa fakta kopi yang bakal bikin kamu geleng-geleng kepala. Espresso bukan kopi paling kuat. Banyak orang kira espresso itu paling nendang. Tapi ternyata drip coffee alias kopi tubruk atau seduhan biasa bisa punya kafein lebih banyak karena volumenya lebih besar. Kopi luwak dari Indonesia, salah satu kopi termahal di dunia, diproses lewat pencernaan hewan luwak. Rasanya unik, halus, dan jadi kebanggaan sekaligus kontroversi. Black Ivory Coffee dari Thailand. Ini lebih gila lagi. Kopi diproses lewat pencernaan gajah dan harganya bisa mencapai $500 atau jutaan rupiah per cangkir. Negara peminum kopi terbanyak bukan Brasil, justru Finlandia. Rata-rata orang Finlandia minum hampir 4 cangkir kopi per hari. Bayangin betapa dinginnya cuaca sampai kopi jadi bagian hidup mereka. Kopi juga bisa jadi bahan bakar. Limbah kopi ternyata bisa diolah jadi biofuel untuk mobil dan bahkan pesawat. Jadi siapa tahu suatu saat kita bisa ngopi sekaligus jalan-jalan dengan mobil bertenaga kopi. Kenapa kopi bisa bikin kita melek dan semangat? Kuncinya ada di kafein. Zat ini menstimulasi otak dengan meningkatkan dopamin dan norepinefrin. Hasilnya kita lebih fokus, mood naik, dan otak bekerja lebih cepat. Itu sebabnya banyak orang merasa
Ide brilian datang setelah ngopi. Studi juga menemukan orang yang rutin minum kopi punya resiko lebih rendah terkena penyakit jantung, stroke, bahkan beberapa jenis kanker. Bahkan ada riset yang menyebut peminum kopi bisa hidup lebih lama. Tapi tentu saja, kalau kebanyakan, efeknya bisa bikin jantung berdebar, cemas, dan susah tidur. Jadi, tetap harus ada batasnya. Budaya kopi modern. Sekarang, kopi bukan sekedar minuman, tapi budaya global. Ada istilah third wave coffee yang menekankan kualitas, asal biji, dan keterampilan barista. Kita kenal latte art, cold brew, kopi kekinian dengan topping boba atau gula aren. Di banyak kota besar, kedai kopi jadi ruang kerja, tempat nongkrong, bahkan simbol gaya hidup. Di sisi lain, di rumah-rumah sederhana, kopi tetap jadi teman setia pagi hari. Dari petani di desa sampai eksekutif di kota, kopi menyatukan manusia dalam rutinitas sederhana. Jadi bayangkan, perjalanan kopi dimulai dari bola energi Ethiopia kuno, pernah dilarang, jadi komoditas dunia, hingga hadir di cangkir kita hari ini. Kopi bukan sekedar minuman, tapi sejarah, sains, budaya, dan bahkan masa depan. Pertanyaannya sekarang, kamu lebih suka kopi dimakan seperti orang Ethiopia kuno atau diminum hangat seperti kita sekarang?